Teori belajar menurut B.S. Skinner. Skinner merupakan salah satu ahli pendidikan yang mengembangkan teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang memandang individu lebih kepada sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam kegiatan belajar. Para ahli behaviorisme berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Menurut teori ini, dalam belajar yang paling penting adalah adanya input berupa stimulus dan output yang berupa respon. Menurut pandangan B.S. Skinner pada tahun 1958, belajar merupakan suatu proses atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Pengertian belajar ialah suatu perubahan dalam kemungkinan atau peluang terjadinya respon. Skinner berpendapat bahwa ganjaran merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses belajar, tetapi istilahnya perlu diganti dengan penguatan. Ganjaran adalah sesuatu yang menggembirakan, sedangkan penguatan adalah sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya suatu respon tertentu. Penguatan tidak selalu berupa hal yang menggembirakan, tetapi dapat terjadi sebaliknya. Hukum-hukum belajar dari Skinner yaitu: yang pertama, law of operant conditioning. Jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan mengikat. Yang kedua, law of operant extinction. Jika timbulnya perilaku operan yang telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan akan menghilang. Dengan demikian, teori belajar menurut Skinner hampir sama dengan teori yang disampaikan Thorndike. Hanya istilah ganjaran perlu diganti dengan penguatan, yang dibedakan menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Dalam eksperimen Skinner menggunakan seekor tikus yang ditempatkan dalam sebuah peti yang kemudian terkenal dengan Skinner Box. Peti sangkar ini terdiri atas dua komponen, yaitu manipulandum dan alat pemberi reinforcement yang antara lain berupa wadah makanan. Manipulandum adalah komponen yang dapat dimanipulasi dan gerakannya berhubungan dengan reinforcement. Komponen ini terdiri dari tombol batang, jeruji, dan pengungkit. Dalam eksperimen ini, mula-mula tikus mengeksplorasi peti sangkar dengan berlari-lari atau mencakari dinding. Aksi ini disebut emitted behavior, atau tingkah laku yang terpancar tanpa mempedulikan stimulus tertentu. Sampai pada suatu ketika, secara kebetulan, salah satu emitted behavior tersebut dapat menekan pengungkit yang menyebabkan munculnya butir-butir makanan ke dalam wadahnya sehingga tikus dapat mendapatkan makanan. Butir-butir makanan ini merupakan reinforce bagi penekanan pengungkit. Penekanan pengungkit inilah yang disebut tingkah laku operan yang akan terus meningkat apabila diiringi dengan reinforcement, yakni penguatan berupa butir-butir makanan yang muncul. Teori operant conditioning. Teori ini dikembangkan oleh B.S. Skinner. Menurut Skinner, dalam tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Operan ini dipengaruhi oleh apa yang terjadi sesudah. Jadi operan conditioning atau operan learning itu melibatkan pengendalian konsekuensi. Tingkah laku ialah perbuatan yang dilakukan seseorang pada situasi tertentu. Tingkah laku ini terletak di antara dua pengaruh, yaitu pengaruh yang mendahuluinya atau antecedent dan pengaruh yang mengikutinya atau konsekuensi. Hal ini dapat dilukiskan sebagai berikut. Antecedent, kemudian tingkah laku, kemudian konsekuensi. Dengan demikian, tingkah laku dapat diubah dengan cara mengubah antecedent, konsekuensi atau kedua-duanya. Menurut Skinner, konsekuensi itu sangat menentukan apakah seseorang akan mengulangi suatu tingkah laku pada saat lain di waktu yang akan datang.
Yang berikut prosedur pembentukan tingkah laku. Prosedur pembentukan tingkah laku dalam operan conditioning atau conditioning operan secara sederhana adalah sebagai berikut. A. Mengidentifikasi hal-hal yang merupakan reinforce atau hadiah bagi tingkah laku yang akan dibentuk. B. Menganalisis, kemudian mengidentifikasi aspek-aspek kecil yang membentuk tingkah laku yang dimaksud. Aspek-aspek tersebut lalu disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju pada terbentuknya tingkah laku yang dimaksud. C. Berdasarkan urutan aspek-aspek itu sebagai tujuan sementara, mengidentifikasi reinforce atau hadiah untuk masing-masing daerah itu. D. Melakukan pembentukan tingkah laku dengan menggunakan urutan aspek-aspek yang telah tersusun itu. Kalau aspek pertama telah dilakukan, maka hadiahnya diberikan. Hal ini akan mengakibatkan aspek itu makin cenderung untuk sering dilakukan. Kalau itu sudah terbentuk, dilakukannya aspek kedua yang diberi hadiah, atau aspek pertama tidak lagi memerlukan hadiah. Demikian berulang-ulang sampai aspek kedua terbentuk. Setelah itu dilanjutkan dengan aspek ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai seluruh tingkah laku yang diharapkan terbentuk. Tingkah laku adalah hubungan antara perangsang dan respon. Tingkah laku terjadi apabila ada stimulus khusus. Skinner berpendapat pribadi seseorang terbentuk dari akibat respon terhadap lingkungannya. Untuk itu, hal yang paling penting untuk membentuk sebuah kepribadian adalah adanya penghargaan dan hukuman. Penghargaan akan diberikan untuk respon yang diharapkan, sedangkan hukuman untuk respon yang salah. Pendapat Skinner ini memusatkan hubungan antara tingkah laku dan konsekuen. Contoh, jika tingkah laku individu segera diikuti oleh tingkah laku yang menyenangkan, individu akan menggunakan tingkah laku itu lagi sesering mungkin. Konsekuen menyenangkan akan memperkuat tingkah laku, sementara konsekuen yang tidak menyenangkan akan memperlemah tingkah laku. Jadi konsekuen yang menyenangkan akan bertambah frekuensinya, sementara konsekuensi yang tidak menyenangkan akan berkurang frekuensinya. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu yang pertama, responden response, yaitu respon yang ditimbulkan oleh suatu perangsang-perangsang tertentu. Misalnya, keluar air liur saat melihat makanan tertentu. Perangsang-perangsang yang demikian itu disebut eliciting stimuli, menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Pada umumnya, perangsang-perangsang yang demikian mendahului respon yang ditimbulkannya. Yang kedua, operan response, yaitu respon yang timbul dan berkembangnya diikuti oleh perangsang-perangsang tertentu. Perangsang yang demikian itu disebut reinforcing stimuli atau reinforcer, karena perangsang itu memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Jadi, perangsang yang demikian itu mengikuti dan karenanya memperkuat sesuatu tingkah laku tertentu yang telah dilakukan. Jika seorang anak belajar telah melakukan perbuatan lalu mendapat hadiah, maka ia akan menjadi lebih giat belajar atau intensif atau kuat. Mengendalikan antecedent. Antecedent dapat berupa pemberitahuan atau ajakan sebelum seseorang diminta melakukan sesuatu. Antecedent dapat menimbulkan konsekuensi yang positif maupun yang negatif. Mengingatkan lebih dulu itu penting. Kalau murid berbuat sesuai dengan peringatan tersebut, guru tinggal memberikan reinforcement saja. Tanpa itu, barangkali guru tidak pernah berkesempatan memberikan reinforcement kepada perilaku murid yang benar, sebab murid bisa jadi tidak ingat untuk berbuat yang benar itu. Yang berikut implikasi. Aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran sampai saat ini, yaitu aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini sampai sekarang masih dominan dalam praktik pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat yang paling dini, seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan sampai perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara real atau pembiasaan, disertai dengan reinforcement atau hukuman masih sering dilakukan.
Teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur. Maka siswa harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan yang dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Siswa adalah objek yang berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri siswa. Yang berikut kesimpulan. Berdasarkan uraian pada penjelasan sebelumnya, dapat dibuat dua kesimpulan. Pertama, teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contoh, seorang anak mampu berhitung penjumlahan dan pengurangan meskipun dia belajar dengan giat, tetapi dia masih belum bisa mempraktikkan penjumlahan, maka ia belum bisa dikatakan belajar karena belum bisa menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar.